Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali bersama di channel Christ Center Official. Sabtu 15 Januari 2022. Nah saudara, kita rindu lebih dalam lagi untuk menggali, merenungkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biar Engkau berbicara kepada kami Tuhan, menolong kami Tuhan yang ada dimanapun saat ini kami berada. Roh Kudus mengajari kami, berikan pengertian. Kasih Tuhan mengalir atas kami, yang kami dapat impartasikan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, judul kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini adalah hidup sebagai keluarga Allah, yang tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita yang akan membacakannya buat saudara-saudara. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Kita semua tahu bahwa keluarga sangatlah penting, sebab di dalam keluarga kita menerima cinta kasih, dukungan, dan kerangka nilai bagi tiap anggota. Demikianlah Paulus menggambarkan jemaat Allah layaknya sebuah keluarga. Bagi Paulus, orang-orang percaya di semua tempat pada kenyataannya adalah saudara dan saudari di dalam Kristus. Oleh sebab itu, kita dapat melihat bahwa nasihat Paulus tentang keluarga secara biologis sebagai satu unit sosial diletakkan dalam kerangka jemaat, yakni keluarga Allah. Kita pun dapat membandingkan kehidupan rohani sama seperti kehidupan jasmani di dalam keluarga. Orang tua menyediakan cinta kasih dan mengajarkan kebaikan. Anak-anak bertumbuh sehat dan bersikap taat. Semua itu dilakukan di dalam jemaat yang adalah keluarga Allah. Jemaat adalah keluarga Allah. Allah berdiam di situ. Tuhan telah memilih Sion untuk bersemayam di situ. Dan firman Tuhan, inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam. Sebab aku telah memilihnya. Di sanalah kita dapat melihat kekuatan dan kemuliaan Allah. Paulus mengemukakan fungsi jemaat sebagai keluarga Allah. Pertama, sebagai tiang penopang, yaitu memberikan kekuatan dan dukungan bagi orang-orang yang lemah secara rohani. Gereja harus menjadi tempat yang aman dan tak tergoncangkan bagi setiap orang percaya. Yang kedua, dasar kebenaran. Gereja harus berpegang pada Injil sebagai fondasi hidup. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai ajaran sesat yang muncul. Bagaimana mungkin jemaat dapat menjalankan semua fungsi tersebut? Rahasia dari keluarga Allah adalah Kristus Yesus sendiri yang telah menjadi manusia, yang disaksikan dalam pemberitaan Injil dan yang ditinggikan dalam kemuliaan. Kristus dan kebenaran Injil menyatukan setiap orang percaya menjadi satu keluarga. Jika kita melihat gereja masa kini, fungsi ini kurang dilakukan dengan baik. Anggota jemaat sering menjadi batu sandungan bagi saudaranya yang lain. Kebanyakan dari kita saling bersaing, menjatuhkan, iri hati dan bergosip satu dengan yang lain.
kita harus ingat bahwa pusat gereja adalah Kristus dan kebenaran utama yang dipegang gereja adalah Injil, dengan bukan diri kita dan cara pikir kita sendiri. Barang siapa ditetapkan untuk bekerja di dalam keluarga Allah, ia harus memastikan bahwa ia berperilaku baik, supaya jangan sampai mendatangkan celaan terhadap keluarga Allah dan nama Allah sendiri yang mulia, karena mereka disebut sebagai keluarga Allah. Para pelayan Tuhan harus berperilaku baik. Mereka tidak hanya memperhatikan doa-doa dan pemberitaan firman, tetapi juga berperilaku mereka. Jabatan mereka mengharuskan mereka berperilaku baik. Karena dalam kedudukan ini mereka tidak boleh sembarangan saja. Timotius harus tahu bagaimana berperilaku baik, tidak hanya di tengah jemaat di mana ia ditunjuk untuk tinggal sementara. Timotius harus tahu bagaimana berperilaku baik, tidak hanya di tengah jemaat di mana sekarang ia ditunjuk untuk tinggal sementara waktu, tetapi sebagai orang penginjil dan wakil Rasul Paulus, ia juga harus belajar bagaimana berperilaku baik di tengah jemaat yang lain, di mana nanti dia juga akan ditunjuk untuk tinggal sementara waktu. Oleh karena itu, yang disebut sebagai jemaat dari Allah yang hidup ini bukan jemaat Efesus, melainkan jemaat secara umum, yang di sini disebut sebagai keluarga Allah. Oleh sebab itu, marilah kita berbenah diri dan hidup sebagai satu keluarga Allah yang saling mengasihi dan saling menopang, memberi dukungan satu dengan yang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah renungan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Kita bersama-sama dapat merefleksikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Sehingga dimanapun saat ini kita berada, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang baru, yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang melepaskan kita dari yang jahat. Firman Tuhan yang tinggal di dalam kita. Dan firman Tuhan yang melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, karena ia adalah Tuhan sendiri. Nah saudara-saudara, mari kita lebih lagi semakin melakukan yang terbaik untuk pelayanan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah saudara-saudara, biarlah kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menegur kita, mengajar kita, memperbaiki kelakuan kita. Nah saudara, sebelum kita tutup di dalam doa, mari kita satukan hati kita, semakin mengenal, percaya pada Tuhan lebih. Mari saudara, kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu bagi setiap kami. Kalau kami sudah mendengarkan firman-mu, kami percaya kami boleh bersungguh hati mencari Engkau lebih lagi, melakukan seluruh firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menopang kami, menolong kami dalam setiap apa yang kami lakukan, setiap kegiatan, setiap aspek hidup kami. Tuhan, kami percaya anugerah-Mu sempurna atas setiap kami. Hari demi hari kami melihat mujizat, hari demi hari kami melihat pertolongan Tuhan, tidak pernah terlambat atas kami. Hari demi hari kami melihat jawaban atas seluruh hidup kami. Engkau yang memberikan solusi di tengah-tengah setiap permasalahan, persoalan hidup kami. Kau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur
Engkau yang menolong kami lebih lagi Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Urapi kami dimanapun saat ini kami berada. Biar Roh Kudus yang menjamah kami, Roh Kudus yang menyentuh hati kami, sehingga mata hati kami tertuju hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, untuk kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Tunjukkanlah kemurahan-Mu kepada setiap kami. Tunjukkan kasih-Mu bagi setiap kami, sehingga kami semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami sebagai keluarga Allah. Kami bersama-sama saling menopang, saling mendukung, dan saling mengingatkan. Sehingga kami tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang hari ini. Selamat pagi dan semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.